Bagi saya pribadi sih soft skill tuh lebih penting sebenarnya. Soft skill tuh lebih penting daripada hard skill. Selamat malam para penonton akun YouTube saya. Jadi malam ini untuk melanjutkan tema tersesat di jalan yang benar, saya mengundang tamu yang cukup spesial, Ibu Ayu Purwaryanti. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam Mbak Arlin. Adalah Kaprodi S3 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Berat banget ya tamu saya malam ini. Kaprodi S3, padahal saya S3 juga nggak kelar-kelar Bu. Tapi nggak apa-apa ya, saya sebenarnya nggak pede, tapi saya coba nih malam ini untuk sedikit berbincang dengan Ibu terkait, sebenarnya bukan dunia pendidikan juga, tapi kita hanya akan melakukan sharing informasi saja untuk anak-anak kita di luar sana, supaya bisa bijak menentukan masa depan mereka, bukan cuma Bu Ayu, ikut-ikutan teman atau merasa tidak bisa fokus pada satu bidang terus mereka merasa gagal gitu kan. Jadi memang anak-anak milenial ini mungkin berbeda dengan zaman kita dulu ya, yang begitu kita berada pada satu bidang mencoba untuk fokus, walaupun mungkin bukan berasal dari sana gitu ya, tapi output yang kita hasilkan terlihat gitu. Mungkin Mbak Ayu bisa menyapa sedikit pemirsa yang ada di luar sana pada malam ini. Baik Mbak Arlin, selamat malam semuanya. Perkenalkan mungkin ya, nama saya Ayu Purwaryanti, biasanya dipanggil Ayu aja, banyak yang bilangnya Bu Ayu sih memang di kampus gitu. Tapi kalau adik kelas panggilnya sih ke saya Teh Ayu, karena lahir di Bandung Mbak. Saya lahir gitu di Bandung ya. walaupun Asli. namanya nama Jawa. Oh iya gitu ya, nama Ayu biasanya identik dari Jawa ya Bu Ayu ya? Iya, saya turunan Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa, mohon maaf. Bisa bahasa Sunda tapi Mbak. Karena lahir dan besar di Karena lahir dan besar di Bandung. Bandung. Ya, saya Dan dari SMA 3 tadi ya. sempat keluar tuh cuma sebentar buat S3 aja, terus pulang balik lagi ke Bandung. Kemudian menikah, punya anak, dan membesarkan juga di Bandung ya. Di Bandung. Luar biasa orang Luar Bandung. biasa sekali cinta dengan Bandung. Bandung. Jadi orang Bandung seharusnya Halo. bangga ya. Ada seorang perempuan yang menurut saya luar biasa sekali. Kemudian bisa memimpin sebuah jurusan untuk level paling tinggi ya, strata 3 gitu kan. Dan saya bisa dikatakan minder lah Bu sama Ibu gitu ya, di usia yang kita jauh banget. Ibu 2007 ya S3-nya ya? Saya S3, iya lulusnya 2007. 2007 kan? Iya, saya entah masih kapan-kapan Bu, masih butuh proses. Insya Allah bentar lagi lah Mbak. Amin. Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama aja ya. Ya, silakan. Ya. Nanti mungkin sebelum ini nanti akan saya tampilkan CV bagaimana seorang Bu Ayu yang sesungguhnya gitu ya, yang bisa dipercaya. Ini prestasi luar biasa buat seorang perempuan Indonesia ya. Bisa dipercaya untuk memimpin strata 3 dari ITB. ITB itu bukan universitas yang diragukan, tapi bisa dikatakan masih yang terbaik di Indonesia, bahkan di Asia gitu. Jadi saya kenapa mengundang Ibu, semoga bisa menjadi inspirasi bukan cuma buat anak muda tapi perempuan di Indonesia, dan juga menjadi inspirasi saya tentu saja gitu ya. Amin. Ibu, ini pertanyaan pertama dari saya. Memang agak sedikit serius, tapi saya yakin banyak arahan yang bisa kami dapatkan dari Ibu. Bahasa saya masih agak-agak bahasa polisi ya Bu ya, jadi izin. Jadi pertanyaan pertama saya adalah tentang dari sudut pandang akademisi. Karena ini temanya tersesat di jalan yang benar, sebenarnya ketika kita menentukan saya mau kuliah di jurusan apa, melanjutkan sekolah dari SMA gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tes psikologi dulu untuk penjurusan minat dan bakat? Iya buat orang yang punya uang. Kalau enggak, nah sebenarnya apa sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya nanti waktu kuliah, oh ya ini memang minat saya, memang sesuai dengan apa yang saya mau gitu, dan saya bisa berjuang di situ gitu. Nah itu pertanyaan saya pertama Bu Ayu. Ya. Pertanyaan langsung berat. Pertanyaan Ibu. Ini sama, saya juga waktu anak saya masuk kuliah juga
Sama seperti itu, bertanya-tanya begitu. Ya betul, Mbak Lin. Sekarang banyak ya biro psikologi yang menyediakan tes minat dan bakat gitu. Itu bagus, menurut saya itu positif gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang udah ada sekarang ini ya. Kalau zaman kita dulu misalnya mau kuliah, saya lah ya waktu mau kuliah Hmm. S1 itu belum ada internet ya. Saya masuk Iya, ke itu S1, zaman saya kita ya. pakai internetnya nggak pakai Windows begini, pakainya Linux gitu ya, pakai Linux. Jadi semuanya masih hitam putih gitu. Sangat sulit mencari informasi. Kalau sekarang kita itu sangat dimudahkan dengan teknologi informasi yang sudah ada. Jadi sebenarnya anak-anak SMA ataupun mungkin dari SMP itu mereka bisa mulai mencari tahu sejak mereka ada di sekolah menengah apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Bahkan kalau kita lihat sudah banyak juga ya di YouTube misalnya video-video terkait dengan sebuah keahlian gitu. Misalnya kalau kita mau di bidang informatika, berarti biasanya kan ngambilnya kursusnya seperti programming. Mereka Mm-mm. udah mulai bisa nyobain tuh. Saya beneran Tutorial suka nggak juga sih sama banyak. programming, tutorial Hmm. ada, yang gratis ada, yang berbayar juga ada gitu. Banyak banyak orang yang mau sharing tentang sebuah bidang ilmu apapun itu gitu. Jadi dia sebenarnya bisa nyoba-nyoba dulu di situ. Dan memang seharusnya sih di anak yang SMA ini mereka mulai dilatih untuk berpikir nanti ketika kamu lulus, kamu tuh mau kerja di mana, kamu mau mendalami apa, kamu mau jadi apa. Jadi mikirnya tuh harus panjang gitu, bukan cuman setahun, 2 tahun, tapi nanti 5 tahun lagi saya mau Hmm. kerja di mana, 10 tahun lagi saya mau menghasilkan apa gitu. Itu menurut saya sebaiknya sejak SMA itu mulai diajak untuk berpikir. Anak-anak diajak untuk berpikir, nanti mereka baru nyadar, oh iya ya, terus mereka lihat ada pengalaman mungkin dari kakak-kakak kelasnya, dari saudara-saudaranya, ada yang ngambil bidang tertentu ternyata jatuhnya ilmu yang ada didalami selama 4 tahun itu ternyata rada jauh tuh dengan pekerjaan gitu. Mungkin mereka bisa mengambil hikmah dari situ. Dengan kondisi sekarang, teknologi informasi yang sudah bagus, ini sebenarnya sangat mudah buat anak-anak SMA itu mencari tahu apa yang dia inginkan, mencari tahu apa yang kira-kira memang bakal dibutuhkan di masyarakat ketika dia lulus nanti gitu. 5 tahun ke depan tuh seperti Di apa masa misalnya. Begitu Mbak Arlin. Berarti kan ada dua sudut pandang nih, Bu Ayu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membimbing anak? Terus yang kedua, mungkin peran guru di sekolah ya. Mungkin sebenarnya dari guru BK gitu ya, mereka sudah mulai memberikan pandangan-pandangan. Tetapi mungkin yang harus lebih intas adalah dari orang tua sendiri ya. Waduh, Berarti mau nggak mau, orang tua sekarang harus lebih bisa dikatakan lebih pintar dari anaknya karena dia harus bisa memberikan pilihan-pilihan. Betul atau tidak ya, Boy ya? setuju Kalau menurut banget. pandangan saya. Jadi mau Setuju nggak mau banget. peran aktif orang tua dibutuhkan dalam rangka membentuk pola pikir dan kepribadian anak. Betul. Jadi memang tugasnya seorang ibu jauh lebih berat. Betul Iya nggak, betul. Boy? Betul sekali. Dan ini juga ya, kan kita ada perbedaan umur dengan anak juga ya. Cara kita mengungkapkan sesuatu kadang-kadang itu bisa disalahartikan oleh anak. Padahal kita sebenarnya sayang banget dan kita nggak pengen mereka ke jalan yang memang mungkin Itu. kurang pas atau bagaimana begitu ya. Tapi cara komunikasi itu kadang-kadang salah sehingga mereka tuh jadi tidak mau terima apa yang Atau malah diinformasikan oleh orang menjauh. tuanya atau malah menjauh betul. Terus akhirnya mereka informasinya malah Betul. kanan kiri yang sebenarnya jangan-jangan malah lebih akurat yang dari orang tua begitu. Jadi selain Orang kita tua, punya betul. niat juga cari-cari info juga, orang tua juga perlu lebih pintar-pintar lagi berkomunikasi dengan anak. Dan itu susah banget memang. Bukan cuma saya yang mengalami hal itu ya, Bu Ayu ya. Susah banget luar Apa biasa. namanya? Saya juga merasa sebagai ibu gitu ya, kita itu tadi cara menyampaikannya mungkin harus dengan gaya mereka gitu. Makanya saya menjadi YouTuber, Bu Ayu, supaya saya bisa bicara dengan anak-anak tanpa harus mereka merasa digurui. Mantap.
betul. Sekarang nggak mau diguruin dan tidak mau didikte. Nggak mau Gitu. sama Jadi sekali. mau nggak mau kita harus jadi generasi K-pop juga gitu. Benar nggak istilahnya? Nggak mau. Generasi milenial. Betul. Memang peran orang tua Betul penting ya. banget di situ. Jadi pengalaman kita. Mm-mm. Jadi kita beruntung ya sebagai orang tua, sebagai ibu yang mungkin punya pendidikan cukup baik dan punya kesempatan bekerja, sehingga bisa memberikan wawasan dan pandangan serta cara berpikir anak supaya bisa menentukan jalan yang baik di masa yang akan datang, gitu ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya nih, Bu Ayu, ya, yang kedua. tapi sebenarnya Balin, ya tadi balik lagi ke teknologi informasi gitu. Walaupun misalnya seorang ibu itu dia tidak bekerja pun, menurut saya tetap kok mudah untuk mencari informasi tersebut. Dia punya nilai plus ya. Iya. Jadi memang tergantung bagaimana cara mendekati si anak sih ya. Kalau saya sih lebih ke sana gitu, mendekati si anak, terus sharing terus sebenarnya ke depan itu bakal seperti apa. Ya, ibu-ibu juga bisa cari tahu kalau sekarang itu dunia pekerjaan itu bagian mana sih yang sedang akan jadi tren gitu ya. yang misalnya jadi tren atau yang sekarang tuh malah banyak PHK-nya di situ. Itu kan banyak PHK-nya. Padahal ini lapangan kerjanya tertutup gitu. Itu betul. Iya, info itu banyak kok sebenarnya gitu. Jadi walaupun ibunya mungkin tidak lulus perguruan tinggi misalnya, menurut saya itu masih tetap bisa dapat informasi yang luas itu. Tinggal mau atau enggak ibunya belajar. Benar banget. Tinggal mau atau enggak. Gitu. Tinggal willingnya aja. Iya, willingnya aja. Gimana gitu. Dan memang mungkin gini, ada dua mindset tentang seorang ibu sekarang. Ibu sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya nggak mau ngaku ibu rumah tangga karena saya memang sadar bahwa saya jarang di rumah. Saya bukan rumah tangga, saya manajer rumah tangga. Sama. Ya, sama kan, manajer rumah tangga. Tapi kita mencoba punya quality time sama anak gitu. Walaupun itu tadi memang cukup sulit ya berbicara dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kita keras, tapi kita dikira kita mendikte, kemudian tapi kita tidak mengarahkan juga mereka bergalau-galau ria sendiri gitu kan. Ya sudahlah, memang tugas kita sebagai orang tua gitu. Oke, Bayu, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Bu, selama ini dari yang sudah Ibu jalani, sudah hampir puluhan tahun ya mengajar, gitu ya, mendidik anak. Ada kali mungkin 20 tahun ya? Mengajar. Saya pulang 2008. Jadi sebenarnya saya baru 12 tahun. 12 tahun ya, yang benar-benar totali mengajar gitu ya. Sebagai dosen penuh gitu ya. Sebagai dosen penuh, karena sebelumnya cuma asisten dosen. Tapi mengajar juga. Tapi cuma setahun 2 tahun udah gitu sekolah kan. Sekolah terus ya. Nggak ini apa namanya, menambah ilmu terus intinya gitu. Jadi jika jurusan misalnya gini, kita udah terlanjur kuliah nih, tapi ternyata di tengah jalan kita ngerasa kok saya nggak asik gitu ya, bahasa anak sekarang kan nggak asik gitu kan sama ilmu yang dipelajari gitu. Tapi bisa kalau saya sih nilainya bukan karena tidak asik atau tidak sesuai jurusan, tapi kadang kan aduh kamunya nih yang males nih gitu, atau kamu yang nggak mau fokus, atau kamu yang mau santai. Nah, itu langkah kita sebagai orang tua untuk preventif. Dan sebenarnya ketika anak kita komplain masalah seperti itu, apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Apakah yaudah deh stop kuliah di situ, ganti jurusan, atau pindah kampus, atau kamu harus berjuang nih, struggle nih, ntar katanya mama maksa. Nah, ayo gimana Bu Ayu nih pandangannya ke depan? Mama maksa. Saya kebetulan pernah pegang kaprodi S1 juga kan, Bu. Jadi kalau waktu jadi kaprodi S3 itu masalah seperti itu nggak ada. Karena semua yang mau masuk S3 mereka memang biasanya dosen dan sudah tahu bahwa kewajiban mereka tuh seperti apa, tidak ada galau-galau lagi gitu ya. Tapi waktu saya sebagai kaprodi S1, kasus seperti ini tuh banyak banget, Bu. Banyak banget. Ada anak-anak yang kemudian merasa ini bukan bidang saya, merasa bahwa tadi dia salah jurusan, begitu ya. Dan ini sangat tergantung dari anaknya. Kita jadi nggak bisa menyamakan perlakuan ke setiap
mahasiswa karena beda-beda kasusnya. Saya pernah dapat satu kasus yang dia itu kimianya itu jago. Jadi dia anak informatika, dia diterima di informatika. Alasan waktu itu dia diterima informatika karena itu paling susah. Jadi dia pengen masuk ke situ. Dia semacam pengen membuktikan. Ini kasus seperti ini banyak loh, Bu. Karena itu nomor satu saya mau masuk situ. Tapi udah masuk situ baru dia nyadar, aduh, kok aku lebih suka itu ya. Anak ini jago kimia, Bu. Dia menang medali emas kimia, walaupun dia kuliahnya di informatika. Jadi kebayang kimianya ya, Bu ya. Hebat banget gitu kan. Banget, ya. Nilai-nilai informatika dia jatuh gitu. Karena dia memang sukanya kimia. Jadi pas waktu tingkat 2 mau ke tingkat 3 itu, akhirnya dia mengajukan bahwa, Bu, saya memang harus pindah ke kimia. Jadi kalau di ITB itu kita bisa pindah prodi. Jadi dia nggak mengundurkan diri, tapi dia pindah prodi asalkan kaprodi asal dan kaprodi tujuannya itu setuju dan alasannya jelas. Gitu. Anak ini memang spesial, dia emang jago kimia, tanpa dia belajar kimia yang apa ya, yang resmi gitu ya, dia tetap bisa dapat medali emas waktu itu. Jadi akhirnya kita lepas, anak ini pindah ke kimia, gitu. Tapi ada kasus juga yang hilang motivasi karena nilainya nggak bagus. Dia merasa saya kayaknya nggak cocok di sini, nilai saya jelek gitu. Nah, pada kondisi seperti itu yang kita lakukan adalah memotivasi si anak, gitu. Untuk bisa mau tetap lebih bisa, betul, tetap bisa bertahan karena belajar atau gimana? Sebenarnya kalau saya melihatnya yang udah masuk ke jurusan itu biasanya udah pintar-pintar. Ini hanya masalah fisikis aja. Biasanya masalah fisikis. Jadi ketika motivasi dia turun, banyak mahasiswa yang biasanya suka di atas ya, Bu. Jadi pas dia ada jatuh di bawah, dia sulit bangkit. Gitu. Karena dia dari kecil tuh ranking 1 terus. Jadi agak down sedikit gitu ya. Sebenarnya masalahnya. Iya, pas waktu di kampus, loh, saya nilainya jatuh ya dibandingin teman-teman saya. Saya ini pasti bego nih, saya nggak cocok nih di sini. Suka kayak gitu kan, Bu. Nah itu kalau seperti itu yang kita lakukan, kita memotivasi anak itu dan kita tunjukkan, kamu tenang aja, banyak kok yang IP-nya tidak kumlot tapi tetap berhasil, dan IP itu bukan segala-galanya dan seterusnya lah. Itu ya. IP bukan segala-galanya ya, Bu ya. Saya penganut itu sih, Bu. Jadi gini. Berarti nilai kita nggak bisa ngelihat IP ya. Berarti nilai itu bukan segala-galanya untuk menentukan keberhasilan anak-anak nanti di masa depan ya, Bu ya. Itu kita menganut itu ya. Jadi kita juga nggak harus menekankan ke anak-anak, oh kamu ntar harus kuliah di sini atau harus, kebayang ya, Bu ya, yang anak-anak SMA itu harus bimbel terus-terusan gitu kan. Jadi mereka sudah stres di sekolah, tambahin bimbel, terus nanti tiba-tiba nggak lulus di universitas favorit pula, gitu kan. Kebayang beban moral dan mentalnya itu luar biasa sekali. Ya, betul. Nah, berarti memang ada hal lain yang harus dipersiapkan supaya siap beradaptasi dengan kondisi nanti lingkungan mereka, entah di dunia kerja, entah di lingkungan kehidupan sosial, gitu ya. Karena kan keberhasilan bukan cuma diukur dengan materi ya, Bu ya. Berarti ketika kita mengabaikan nilai, berarti materi juga bukan sebuah ukuran keberhasilan gitu. Betul. Bu Sedepan. Setuju, Bu. Setuju ya. Ya. Bagi saya pribadi sih soft skill tuh lebih penting sebenarnya. Soft skill tuh lebih penting daripada hard skill. Karena kalau soft skillnya udah bagus, itu biasanya kebawa hard skill tuh. Yang ngikutin ya. Akhirnya akan ngikutin. Semangat sendiri ya, mau belajar ini, belajar itu, karena itu tadi kita berada pada lingkungan yang tepat dan akhirnya menunjang saya juga harus bisa seperti mereka. Betul. Pada akhirnya motivasi kembali ya, Bu ya. Betul. Berarti udah ada 2 catatan malam ini, ternyata motivasi terhadap diri seseorang itu sangat penting ya untuk menentukan kemana dia akan pergi nantinya, kemudian apa yang harus dia lakukan, kemudian apa yang harus dia perjuangkan dan apa yang harus dia capai. Berarti penting sekali anak-anak di usia SMA gitu ya, menentukan dirinya sendiri itu, jadi dirinya seperti apa.
Berat sekali ya peran kita jadi orang tua ya, Bu. Baru menyadari malam ini. Berdoa aja Bu, minta petunjuk. Minta petunjuk kita ini. Aduh.